Setiap pagi, jutaan anak berbaris menuju tempat yang sama. Seragam yang sama, jadwal yang sama, kebiasaan yang sama. Semuanya tampak normal, tapi sistem ini tidak lahir. Setiap pagi, jutaan anak berbaris menuju tempat yang sama. Seragam yang sama, jadwal yang sama, kebiasaan yang sama. Semuanya tampak normal, tapi sistem ini tidak lahir secara alami. Di baliknya ada rancangan, sebuah proyek besar yang dimulai lebih dari seabad lalu. Bukan oleh guru, tapi oleh para industrialis. Awal abad ke-20, pabrik-pabrik di Amerika butuh manusia yang bisa diatur. Datang tepat waktu, patuh pada perintah, tidak banyak bertanya. Dan disitulah John D. Rockefeller melihat peluang. Melalui yayasannya, ia membantu membentuk sistem pendidikan modern. Sebuah mesin sosial yang tampak seperti sekolah, tapi berfungsi seperti pabrik. Tujuannya sederhana, mencetak pekerja, bukan pemikir. John D. Rockefeller dikenal dunia sebagai raja minyak. Tapi warisan terbesarnya bukan kilang, melainkan cara berpikir umat manusia. Awal abad ke-20, Amerika sedang berubah. Mesin uap dan jalur kereta api telah mengubah segalanya. Negeri itu butuh tenaga kerja baru, jutaan orang yang bisa menjalankan mesin, mengikuti jadwal, dan mematuhi sistem tanpa banyak bertanya. Tapi ada masalah. Manusia pada masa itu terlalu bebas. Sekolah masih bersifat lokal, beragam, bahkan spiritual. Anak-anak belajar berpikir, berdiskusi, dan berimajinasi. Hal-hal yang indah tapi tidak efisien untuk mesin industri. Rockefeller melihat celah itu. Ia tahu, jika manusia bisa dibentuk sejak kecil agar berpikir seragam, maka seluruh masyarakat bisa dikendalikan tanpa perlu kekerasan. Ia mendirikan The Rockefeller Foundation, yang katanya bertujuan memajukan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Tapi di balik bahasa yang indah itu tersembunyi ambisi besar, mengubah pendidikan menjadi alat produksi sosial. Ia menggandeng nama-nama besar, Frederick Taylor, pelopor scientific management yang percaya manusia bisa dikelola seperti mesin, dan Andrew Carnegie, taipan baja yang ikut mendanai pembentukan General Education Board tahun 1903. Lembaga ini bukan sekedar yayasan amal. Mereka merancang ulang sistem belajar. Kurikulum dibuat seragam, jam pelajaran diatur seperti jadwal pabrik, bel masuk, bel istirahat, bel pulang. Setiap anak diajari untuk mengikuti pola yang sama. Guru tak lagi berperan sebagai mentor, ia jadi mandor pengetahuan. Menilai produktivitas bukan keingintahuan, menghargai kepatuhan, bukan keberanian berpikir. Rockefeller bahkan pernah berkata, "Saya tidak ingin bangsa pemikir, saya ingin bangsa pekerja." Kalimat itu bukan sekedar opini pribadi, itu adalah cetak biru peradaban baru. Sistem pendidikan yang dulu mengajarkan kebijaksanaan, kini mengajarkan kepatuhan struktural. Pekerjaan rumah, ujian, rapor, semua jadi alat ukur keseragaman. Dan ketika proyek ini berhasil di Amerika, efeknya menyebar ke seluruh dunia. Model yang sama diadopsi oleh Eropa, Jepang, hingga Hindia Belanda. Sekolah-sekolah modern di Indonesia juga meniru pola itu. Disiplin, patuh, tanpa banyak tanya. Dari sinilah lahir sistem yang kita kenal sekarang. Sekolah menjadi pabrik manusia, tempat setiap generasi dicetak agar pas dengan kebutuhan pasar. Di atas kertas, semua tampak indah. Tapi di baliknya, Rockefeller telah menanam benih paling berpengaruh dalam sejarah modern. Sebuah mesin sosial yang membuat manusia berhenti bertanya. Dan mesin itu masih bekerja sampai hari ini. Setelah mesin pendidikan terbentuk, langkah berikutnya adalah mengatur isi di dalamnya. Inilah bagian paling halus, tapi paling berbahaya. Kurikulum. Kata yang terdengar teknis, netral, dan membosankan. Padahal, disitulah arah generasi manusia ditentukan. Bagi Rockefeller dan para industrialisnya, kurikulum bukan soal pengetahuan, bukan tentang apa yang perlu diketahui manusia, tapi tentang bagaimana manusia seharusnya berpikir, atau lebih tepatnya, tidak berpikir terlalu jauh. Mereka mulai mengganti pelajaran filsafat, seni, dan sejarah kritis dengan pelajaran yang berguna untuk dunia kerja. Aritmatika, teknik dasar, tata administrasi. Manusia diajari berhitung dan mengikuti prosedur, tapi tidak diajari bertanya mengapa prosedur itu ada.
Kurikulum berubah jadi cetak biru ketaatan, sebuah naskah yang mengajarkan datang tepat waktu, taat pada perintah, kerjakan tugas, jangan ganggu sistem. Semua itu dikemas rapi dengan label disiplin dan moral. Padahal yang dibentuk bukan moralitas, melainkan mentalitas pekerja yang jinak. Pelajaran agama pun diarahkan ke ketaatan formal, bukan pemahaman spiritual yang membebaskan. Pelajaran sejarah diajarkan bukan untuk mengingat masa lalu, tapi untuk melupakan konteks siapa yang menulisnya. Kurikulum akhirnya menjadi senjata politik paling ampuh karena siapa yang menulisnya, dialah yang menentukan masa depan bangsa. Dan seperti virus yang menular